Selamat pagi, saudara-saudari sedharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pagi hari ini saya dengan Chandra dan rekan saya, Prasna Dewi, kami berdua akan memimpin puja bakti pembacaan parita dalam bahasa Pali. marilah kita memulai kebaktian puja bakti pagi hari ini. Umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata pendupaan. Dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna.
Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma dan Sangga, aku bersujud. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddham bhagavantang abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagavata dhammo dhamman namassami. Namo Dhammaya. Supatipanno bhagavato sawaka Sangho Sangghang namami. Namo Sangha. Umat silakan duduk dan bersikap anjali. Wandana. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna dan semua bodhisattva Maha Sattva. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana. 3. Perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddha saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami, Dutiyampi
Tatiampi Sangga Saranang Gacchami. Tatiampi Buddha Saranang Gacchami. Tatiampi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiampi Sangga Saranang Gacchami. Pancasila. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami. Kamesu Micacara Weramani Sikapadang Samadhyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikapadang Samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Demikian sesungguhnya Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tingkah lakunya, sempurna menempuh jalan pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, Buddha yang bangun, junjungan yang dimuliakan. Dharma telah dibabarkan sempurna oleh Bhagawa, berada sangat dekat, tidak dibatasi oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke arah pembebasan, dapat diselami oleh orang-orang bijaksana dalam batin masing-masing. Sangga siswa Bhagawa berperilaku baik, Sangga siswa Bhagawa berperilaku lurus, Sangga siswa Bhagawa berperilaku benar, Sangga siswa Bhagawa berperilaku patut. Mereka 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Bhagawa, patut dimuliakan dan menerima persembahan, patut disambut dengan ramah, patut menerima pemberian, patut dihormati, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Iti piso Bhagawa Arahang Samma Sambuddho Wijacarana Sampano Sugato Lokawidu Anutaro Purisa Dhamma Sarati Satta Dewa Manusana Buddha
titiko akaliko ehipasiko panahiko pasata weditabo inyuhiti supatipanyo bhagavato sawaka sanggo ujupatipanyo bhagavato sawaka sanggo nayapatipanyo bhagavato sawaka sanggo samicipatipanyo bhagavato sawaka sanggo yadidan catari purisa yugani ata purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo rakineyo anjalikaraniyo anutara punyaketa lokasati. Karania Metta Sutta. Sutta cinta kasih yang harus dikembangkan. Marilah kita membaca sutta cinta kasih yang harus dikembangkan. Ini yang harus dikerjakan oleh dia yang terampil dalam kebaikan. Untuk mencapai ketenangan, harus mampu, jujur, sungguh jujur, ikhlas, lemah lembut, tiada sombong, merasa puas dan mudah dilayani, tidak sibuk berlebihan dan hidup sederhana, tenang indranya dan waskita, rendah hati, tidak merekat pada keluarga, tak berbuat kesalahan barang sekecil apapun yang dapat dicela oleh orang bijaksana. Semoga kita bahagia dan sentosa. Semoga semua makhluk berbahagia. Makhluk hidup apapun juga yang bergerak dan tidak bergerak, tanpa terkecuali yang panjang atau gemuk, yang sedang, pendek, kecil atau besar, yang terlihat atau yang tak terlihat, yang jauh atau yang dekat, yang telah lahir atau yang akan dilahirkan. Semoga semua makhluk berbahagia, tidak menipu orang lain, tidak menghina siapa saja, di mana saja. Jangan karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Bagaikan seorang ibu mempertaruhkan jiwanya, melindungi anaknya yang tunggal, demikianlah terhadap semua makhluk, cinta kasih dalam pikiran dipancarkan tanpa batas. Cinta kasih ke segenap alam semesta, dalam pikiran dipancarkan tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa kebencian dan permusuhan. Selagi berdiri, berjalan atau duduk, atau berbaling selamat tiada lelah, dia tekun mengembangkan perhatian penuh kesadaran. Ini yang disebut kediaman luhur. Tidak tergelincir pada pandangan yang salah, dengan sila dan pandangan yang sempurna. Setelah melepaskan kemelekatan nafsu indera, dia tidak akan pernah kembali lagi ke dalam rahim. Karania Metta Kusalena yang santang pada hadis
sameca sako ujuca sujuca suwako casamudu anatimani satu sako sesubarosa apa kico sesalahu kauti sanwiriyo cenipakose apa gabo kulesu ananugido nasebudang sama care kinci yena winyu pare upawadeyu sukino kemino hontu sabe sakta bawantu sukitata yeke panabutati tasawatawarawa anawasesa digawaye mahantawa majimarasaka anukatula ditawaye wadita ye cedure wasanti awidure utawa sambawe siwa sabe satta bawantu sukitata napado padam niku beta nati maneta kata cina kinci biaro sana patiga sanya nyanya manyasa duka niceya mata yata niyamputa ayu saeka puta manurake ewa bisababutesu manasambawaye aparimana mekan sesabalokasmi manasambawaye aparimana udang ado setirian asam badan awenang asapatang ikan sanan misi nyowa saya noa yawatasa wigata mido ekan satin aritea
Rama Meta Wihara Idamahu Ditica Anupagama Silawa Dasanena Sampanyo Kamesu Wineya Geda Nahi Jatu Gabaseya Punarekiti. Samadhi. Sahabat sedharma, kini kita tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak, namun rileks dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil. Dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk. Nafas keluar. Bernafas masuk. Saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar. Saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk. Mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku. Saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku. Saya bernafas keluar. Menyadari tubuh.
Merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku. Saya bernafas masuk, melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, masih hidup. Saya bernafas masuk, merasakan bahagia. Saya bernafas keluar, merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk, menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan, gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua tangan di depan dada. Silakan membuka mata, bungkuk hormat. Selanjutnya Dhamma Desana. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Upasaka Pandita Tommy Syawira. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari Upasaka Pandita Tommy Syawira. Bapak Tommy Syawira seorang motivator yang memiliki segudang prestasi, baik nasional maupun internasional. Profesinya saat ini adalah seorang Certified NLP Trainer and Coach dari NLP University, California, USA, dan juga orang Indonesia pertama yang mendapat sertifikasi sebagai seorang Firewall Instructor dari Fire Institute USA, pendidikan firewall pertama kali di dunia. Selain sebagai pembicara publik, Tommy Syawira juga adalah seorang business coach dan executive coach di beberapa perusahaan multinasional. Kepada Bapak Tommy Syawira kami persilakan.
Ya, selamat pagi semuanya. Namo Sangga Budaya, Namo Buddhaya. Sebentar, saya setel sound dulu ya. Kayaknya masih gema ya. Boleh nggak temen yang di ini agak echo dia? Kalau mic yang Puja Bakti dibatin bisa nggak supaya dia nggak nabrak? Masih apa besar? Turun lagi bisa? Turun lagi? Turun lagi, turun lagi, turun lagi. Oke, nah sambil aja ya. Thank you. Baik, saya kalau pakai mic begitu nggak biasa saya gitu loh. Karena biasa saya bicara ini kan buat tempat duduk buat ini ya. Saya hari ini berdiri aja ya. Kalau duduk rasanya gimana gitu loh ya. Jadi mendingan kita style saya lebih relax aja ya. Jadi senang hari ini bisa kembali sharing di Ekayana Serpong ya. Ini mungkin yang kedua kali ya. Untuk di 2 atau 3 kali tuh saya juga agak lupa saya ya. Terima kasih ya Pak Budi, Pak Hasan juga undangannya buat saya bisa sharing kembali di sini. Baik, saya segera mulai ya. Buat teman-teman yang duduk di atas juga semuanya Namo Sangga Budaya, Namo Buddhaya. Baik, topik saya hari ini adalah tentang boleh nggak di depannya aja, yang paling depan aja. Kita mulai dari topik depan. Ini yang ini nih. Jadi ini kita lihat ya. Ini topiknya adalah ubah pikiran Anda, ubah nasib Anda. Nah, sebelum saya bahas tentang topik saya ini, saya kenalkan diri saya terlebih dahulu. Tadi sekilas juga sudah dikenalkan oleh pemimpin Puja Bakti ya. Saya ulangi sedikit aja karena ini sangat dekat dengan topik yang saya lakukan setiap hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya adalah seorang public speaker atau lebih dikenal sebagai seorang motivator. Nah, bedanya saya sebagai seorang motivator, core saya, bidang saya itu adalah di area human excellence. Now, what is human excellence? Apakah human excellence ini? Human artinya manusia, excellence adalah menjadi yang terbaik. Jadi sebagai seorang motivator, saya senang meriset bagaimana orang jadi hebat. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, sependapat dengan saya enggak kalau orang hebat itu tidak terjadi begitu saja? Yes, oh yes. Yes, thank you. Ya. Now, kita lihat 2 orang ini lakukan sesuatu, yang satu jadi, yang satu biasa saja. Sekilas kita lihat yang dilakukan 2 orang ini sama loh. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, ternyata orang hebat ini melakukan sedikit, tapi sedikit ini memberikan perbedaan yang besar. Nah, yang sedikit ini dinamakan human excellence. Nah, strength saya, core saya, bidang saya itu adalah di area ini. Jadi bagaimana melatih orang jadi hebat. Misalnya kita lihat hari jumlahnya kira-kira berapa orang kira-kira ya yang hadir? 350 ya, oke. Kita pilih aja beberapa, kita latih, pasti jadi. Ya, pasti. Nggak mungkin nggak jadi, apalagi jumlah sekian banyak. Saya jadi motivator tahun 2003 sampai hari ini, berarti udah berapa tahun tuh kira-kira tuh? Berapa tahun? 2003 ya, berarti udah hampir tahun depan ya 20 tahun lah. Saya mulai jadi motivator usia 31 usia. Saya usia saat ini ya ABG lah. Aku baru gocap lah. 51 lah ya. Jadi kira-kira 20 tahun yang lalu saya dalami bagaimana orang bisa jadi hebat ya. So itu bidang saya tuh. Jadi nah dari situ tadi saya tanyakan ya, saya sampaikan, bisa nggak melatih orang yang sekian banyak, pilih aja beberapa? Jawabannya bisa, pasti jadi. Jadi lebih baik loh, pasti jadi. Cuman yang susah kalau dia mau jadi yang nomor 1, nah itu susah tuh. Tapi kalau dia kehidupan lebih baik saja, mudah sebenarnya. Very simple. Ya, saya berani ngomong gini karena udah ribuan orang yang saya latih, jadi aja pokoknya. Sekali lagi, cuman yang susah adalah kalau dia mau jadi juara dunia, itu sulit tuh. Itu pastilah susah. Ya, tapi bukan itu juga sebenarnya. Juara Indonesia susah juga. Bukan seperti susahnya seperti apa.
satu aja penjelasan supaya lebih nyata ya. Ya pastilah dunia pasti susah. Ya wajar lah. Bukan. Kesimpulannya adalah kalau yang dia mau juara dunia, saya bisa juara Asia, saya mungkin ada malesnya. Udahlah, juara Asia udah cukup lah. Nah, saya mulai berhenti itu. Sedangkan lawan saya, dia terus malam hari latihan, nah menangnya di situ. Kalau bakat, saya pikir bakat itu ya pengaruh nggak? Pengaruhnya di mana? Lebih mudah melatih dia. Tapi kalau dia nggak ada bakat, dia mau sukses bisa nggak? Bisa. Selama dia apa? Kerja keras jadi. Sedangkan bakat kalau nggak dilatih jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Jadi saya bakat itu kadang-kadang terlalu di overrated. Kita pilih nih, oh ini bisa nih, bakatnya ada, very good. Tapi kalau dia nggak mau berlatih, ya nggak bisa. Sedangkan orang ini bakatnya biasa-biasa, tapi dia latihannya kerja kerasnya luar biasa. Jadi orang kayak gitu tuh. Nah ini contoh bahwa setiap orang tuh bisa nggak sukses? Bisa. Ya, yang susah kalau tadi nomor 1 itu susah karena belum tentu orang tadi punya kemauan sebesar itu. Dia bilang, udahlah, kau lah, cukuplah segini pun cukuplah. Udah nggak usah fight lagi. Lawan dia tidur malam, ini malah orang latihan, nggak bisa menang lah kayak gitu. Nah itulah yang saya pernah melatih tim bulu tangkis Indonesia. Anda kenal Simon Santoso? Atau tahu lah, kenal mungkin enggak ya? Oke, tahu Sony Dwi Kuncoro? Nah saya pernah melatih mereka bulu tangkis. Pertanyaannya, bisa nggak saya main bulu tangkis? Nggak bisa. Sampai sekarang pun nggak bisa. Lalu yang saya latih apa di sana? Bisa nebak? Skill saya nggak punya main bulu tangkis. Cara smash saja saya juga nggak tahu. Apa yang saya latih? Mentalnya dia. Nah, ya. Nah ini yang saya mau sampaikan dengan ubah pikiran Anda dan ubah nasib Anda. Berikutnya lagi buat Anda lebih klub ya, karena waktunya kan cuma dikasih 45 menit ya. Jujur saya kalau motivator bicara mah takut, baru ngomong salam udah 40 menit kan udah selesai kita ya, belum bicara udah selesai. Wah bingung juga saya, tapi nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa, biasa saya bawa seminar bisa panjang 1 hari, kadang 2 hari gitu ya. Ini 40 menit ya kita bilang kasih pemanasan ya, kasih semangat. Oke. Now, satu lagi saya akan kaitkan dengan ini. Kemudian saya pernah melatih Indonesian Idol, nyanyi punya tuh. Tanya lagi, bisa nggak saya nyanyi? Bisa, kalau nyanyi saya bisa loh. Beneran loh. Tapi nyanyi dengan baik nggak tahu saya, tapi nyanyi saya pasti bisa loh. Yang saya latih apa mereka? Nyanyinya nggak bisa lah. Mentalnya, itu kita latih lagi. Ya, ternyata saya akan sampaikan yang dari barat sama yang timur. Ya, timur berarti kita di sini. Yang barat secara saintifiknya seperti apa? Ubah pikiran kita, ubah nasib kita. Oke? Kita sekali lagi ya teman-teman ya. Saya akan sampaikan dulu yang pertama, yaitu mau tanya dulu nih ke Anda ya. Tanya dulu nih. Sebenarnya bisa nggak sih kita ubah nasib? Bisa nggak? Benar. Ubah nasib bisa kan ya? Berarti kalau susah sebenarnya nggak usah sedih kan ya? Betul nggak? Kalau Anda lagi susah kan sebenarnya nggak usah sedih kan ya? Kan tahu bahwa nasib itu bisa dirubah kan? Yang menurut saya susah rubah, yang nggak mungkin rubah cuma 2. Mati nggak bisa diubah. Sesuatu yang awal pasti ada akhirnya. Sama orang tua kita nggak bisa ubah loh. Kelamin bisa ubah loh. Yuk ke Thailand banyak loh itu loh. Ya, kelamin bisa ubah. Orang tua lu nggak bisa ubah. Mati juga nggak bisa ubah. Nasib bisa diubah. Jadi kalau Anda percaya nasib bisa diubah, segala kesedihan, penderitaan nggak usah dipikirin lagi, karena tahu ini bisa saya ubah gitu loh. Nah saya akan bagikan bagaimana mengubahnya itu. Bahwa sebenarnya nasib kita bisa ubah, cuma 2 tadi nggak bisa ubah. Orang tua kita nggak bisa ubah. Setidak sukanya sama orang tua pun tidak bisa diubah. Sudah nasib, nah itu jadi anaknya dia. Paling kita bilang gitu, udah nasib lah, nggak bisa ubah. Mati pun satu saat tak bisa diubah. Oke, Nah saya jelaskan dulu bagaimana kita mengubah pikiran kita. Jadi semua setuju ya teman-teman kalau bilang nasib bisa ubah, very good. Udah senang kita bawakannya. Dan terus terang di bidang saya ya, motivator yang tentang saya kekuatannya itu strength saya,
core saya adalah di bagaimana kita mengeksplorasi pikiran ini. Saya dulu sebelum jadi motivator beragama Buddha, tetapi belum aktif ya. Tapi setelah saya belajar agama Buddha lebih banyak, jadi tahu ternyata yang dulu saya pelajari di Amerika itu, kalau kita dari agama Buddha itu udah sesuatu yang biasa sekali loh. Tapi di barat itu dia lakukan sesuatu yang sangat berbeda. Artinya ini sesuatu yang sangat bernilai. Bahkan kita yang agama Buddha melewatinya, mengalaminya, mempelajarinya, tapi kita nggak tahu. Nah, nggak taunya sekarang saya perlihatkan ya. Boleh next slide, teman? Oke, kita lihat ya. Setuju ya? Bisa ngubah nasib ya? Berarti kalau sekarang sesusah-susah hidup Anda, apa yang Anda katakan pada diri Anda? Kalau Anda setuju ini, sesusah-susahnya hidup Anda saat ini, apa yang Anda katakan ke diri Anda? Hah? Apa? Apa? Hanya sementara. Tepuk tangan dulu dong. Ya, hanya sementara. Bahasa Inggrisnya this too shall pass. Ini pun akan berlalu. Lagi seneng-senengnya Anda, apa Anda katakan? Ini pun akan berlalu. Same thing. So, bisa nggak saya ubah nasib kita? Ya bisa, kita mengerti cara mengoperasikannya. Kita lihat next berikutnya. Ini saya pakai kitab Dhammapada. Pikiran ada pelopor. Next lagi. Nah, ini ya, kita mulai dari sini. Ini kitab Dhammapada 1.2 dikatakan bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, dan pikiran adalah pembentuk. Ini sudah ada 2500 tahun yang lalu. Kitab Dhammapada, right? Jadi sekali lagi ya, pikiran adalah apa? Pelopor dari segala sesuatu. Berarti kalau pelopor dari segala sesuatu penting mulai dari pikiran itu tadi dong. Yang kedua apa? Adalah pemimpin. Berarti dia akan memimpin, betul enggak? Yang ketiga apa dia? Dia akan membentuk. Dari kalimat 3 ini saja, kalau Anda pelajari tentang kekuatan pikiran manusia, udah sangat dalam dia. Satu, dia yang memimpin, dia pelopor loh. Pelopor berarti apa? Pelopor artinya tahu nggak pelopor? Dia yang memprakarsai, dia yang memulaikannya. Is a mind. Tidak sampai di situ, dia juga bisa memimpin loh. Dan setelah itu dia membentuk kehidupan ini. Nah, sekarang kita lihat dari 3 kalimat ini. Kalau pikiran ini nggak ada yang mengendalikan, apa yang terjadi? Kan tadi loh, pertama apa? Dia pelopornya loh, dia pemimpinnya loh, dan dia juga akan membentuknya loh. Berarti semua berawal dari apa? Pikiran. Dan kalau pikiran ini tidak ada yang mengendalikan, bisa terbayang nggak akibatnya itu? Bisa baik sekali, bisa buruk sekali. Setuju nggak sampai sini? So ini 2500 tahun lalu Sang Buddha udah menyampaikan, your mind creates everything. Semua dibentuk sama dia. Maka tadi Anda lagi meditasi untuk melatih apa? Supaya apa? Supaya apa? Tenang. Oke, good. Supaya apa tadi? Anda baca parita, Anda ini supaya apa? Pikiran tadi supaya apa? Betul, Rofandi. Supaya bisa dikendalikan. Karena 3 ini dia begitu powerfulnya dia. Begitu luar biasanya. Kan semua berawal dari pikiran. Saya lihat dari daftar yang diberikan saya kemarin, saya nggak tahu apakah ini sama ya. Kemarin Bante bahas tentang 10 kebajikan. Oke, fine. Nanti saya coba kutip sedikit aja dari sana, ya, untuk menyamakan topik ini. So di sini, teman-teman baru sekalian, kalau gitu penting nggak sih pikiran tadi dikendalikan? Penting nggak?
Bagaimana mengendalikan? Kita mulai dari membagi. Tadi yang disebut melatih ketenangan. Oke. Supaya kita harus berada di atas apa? Kita harus berada di atas apa? Kalau dari statement yang itu, pikiran tadi, kita tidak boleh dibawa dari pikiran, karena dia adalah pemimpinnya. Kalau bisa melalui ketenangan, kita membangun kesadaran, kita menguasai dia. Itu loh maksudnya tuh. Nangkep dari sini ya. Karena saya tenang, itu baru pintu pertama. Dan kita tahu kenapa pikiran saya bisa kacau begini, bisa banyak begini. Kan kita lahir karena karma kita membawa karma masa lalu, kita ada kotoran batin, ada kilesa, ini kan terus berkecamuk. Lalu bagaimana saya bisa menetralisir ini? Kan saya perlu membuat diri saya tenang, baru saya mikir, baru bisa saya kendalikan dia. Kira-kira kendalikan kan katanya agak keras di sini, tapi di sini saya aware, saya tersadarkan, saya tahu ini nih. Oh iya, ini saya lagi marah gitu loh. Saya lagi nggak nyaman. Pikiran saya bisa nggak saya kontrol supaya dia jangan bereaksi? Nah itu maksudnya tuh. Sampai sini paham? Supaya saya lihat Anda di sini 50 orang ya. Saya yakin saya dengar dari Pak Hasan dan Pak Budi juga tadi kan tiap minggu Anda datang, kecuali masa COVID yang kemarin ya. Tapi udah mulai begini, saya punya satu niat. Kalau bicara begini, kalau bicara pikiran kan kita punya cetana. Satu niat supaya kerja keras Anda atau bukan pengorbanan lah, keinginan Anda tuh datang rutin. Jangan sampai cuma dapatnya 10, bisa dapat 1000, kenapa harus dapat 100 aja atau 10? Supaya apa yang hari ini kerjakan, biarpun hanya baca puja bakti saja, datang saja. Kalau kemana lihat, Anda dengar, saya nggak tahu, suruh sampaikan nggak sampai 10-10-nya tentang 10 kebajikan. Salah satunya setahu saya adalah Dhamma Savana. Anda duduk saja mendengarkan karena baik bukan? Berkah utama bukan? Yes, hanya dengan mendengarkan saja. Dulu zaman Sang Buddha mendengarkan langsung tercerahkan. Kan udah lewat zaman yang tadi ya. Jadi ini aja Anda mendengarkan sesuatu yang dengan penuh niat yang baik saja, satu cetana yang baik, niat yang baik, bisa saja udah terjadi pencerahan. Besar kecil relatif, tapi hidup makin, oh iya dengar Romo cerita ini, Suri cerita ini, baca, oh iya saya jadi paham, pulang saya jadi lebih baik. Nah itu very good tuh, udah berubah tuh semua itu ya. Nah sekarang saya setuju ya bahwa pikiran adalah apa? Pikiran adalah apa? Pelopor. Kemudian kedua apa? Pikiran adalah? Ketiga apa? Jadi perlu nggak kita bisa membangun kesadaran untuk mengendalikan dia? Right? Kalau udah tahu begini, kapan saya merespon, kapan ini udah bisa saya. Pertanyaannya, apakah semudah itu? Oke, saya jawab, kalau tahu caranya, semua juga bisa. Semua juga jadi mudah. Kita bilang, dalam hidup ini, semua adalah skills. Keterampilan. Orang yang hidupnya happy adalah skill kehidupannya tangguh. Skillful dia. Kayak saya mau jadi pembicara, perlu public speaking skills. Kalau saya melatih gaya bicara saya bagus, saya jadi jago. Dalam kehidupan juga kita perlu keterampilan, semua skills. Anak-anak belajar berdiri, keterampilan bukan? Anak-anak belajar lari, keterampilan bukan? Anak-anak belajar makan, keterampilan bukan? It's a skill. Yang kita sebut life skills. Jadi hidup ini semua perlu keterampilan. Sesuatu yang kita nggak punya, kita latih hari ini, it becomes our skill. Baru melihat hidup dengan baik. Nah, skill tadi diubahnya di mana? Kita start from the mind. Nah, kemudian udah 20 menit ya. Oke, cepat dikit ya. Jadi dalam dunia barat dikatakan, saya belajar the mind ya. Dunia barat menyampaikan. Kira-kira 300 tahun yang lalu, ada seorang filosofer Amerika bernama William James. Dia mengatakan bahwa, saya pakai bahasanya setelah saya jelasin artinya ya. The greatest discovery of my time is that human being can alter their life
by altering the attitude in mind. Saya ulang ya. The greatest discovery of my time is that human being can alter their lives by altering the attitude in mind. Bahasa Indonesianya. Ini filosofer Amerika 300 tahun yang lalu mengatakan, namanya William James, dia bilang begini, penemuan terbesar di era saya, berarti di era kehidupan dia, is that human being, bahwa manusia can alter their lives, bisa mengubah hidupnya by altering the attitude in mind, dengan cara mengubah sikap di pikirannya dia. Sama nggak dengan kita? Sama nggak? Manusia bisa mengubah apa? Kehidupannya dia, hidupnya dia, dengan cara apa? Mengubah sikap di pikirannya dia. Sama nggak sama kita? Barat baru menemukannya berapa tahun? Kita udah menemukannya berapa tahun? Tuh. Tapi hebatnya Barat, ketika dia langsung menemukannya, dia eksploitasi pikiran ini. Ya, ada yang positif, ada yang negatif. Apa yang positif? Sejak Barat 3 tahun ini berkuasa sekali, dia banyak mengadakan apa? Penciptaan yang luar biasa. Gak usah jauh-jauh lah, kapal terbang. Apa yang mereka bayangkan? Oh, itu kapal terbang. Dulu setahun lalu kan gak ada kapal terbang. Ya, tapi mereka berpikir, bisa nggak manusia terbang? Jawabannya? Ini boleh belum ya? Ya, bisa nggak manusia terbang? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena manusia nggak punya apa? Sayap. Oh, burung bisa terbang karena punya sayap. Oke, fine, saya bilang. Pertanyaannya, dia tinggal mengubah aja, fine. Oke, kalau burung bisa terbang punya sayap, pertanyaan berikutnya, kalau begitu, manusia supaya bisa terbang harus punya apa? Ya udah, dia tinggal mengubah fokusnya. Berarti problemnya sekarang bukan lagi tidak bisa terbang, tapi apa? Bagaimana menciptakan sayap. Itulah pola pikir orang Barat yang sederhana, menggunakan kekuatan pikirannya dia. Oh, I tahu, birds can fly, humans cannot fly. Ya benarlah gitu kan. Kita hanya punya 2 kaki, 2 tangan, 2 kaki. Then we cannot fly. Agree, setuju kata dia. What if, dia bilang, what if human can fly? Bagaimana kalau manusia bisa terbang? Ini jawabannya mereka, ciptain sayap lah. Bagus. Now when you change the focus, you change your reality. Ketika otaknya diubah fokusnya, kenyataannya berubah enggak? When you change the focus, you change your reality. Ketika Anda mengubah fokus Anda mengubah apa? Kenyataan hidup Anda. Memakai kekuatan dari apa? Pikiran. What if? Bagaimana kalau change? Nah, ini dari versi Barat. Sejak itu Barat penciptaannya luar biasa. Dulu kapal terbang namanya bukan airplane atau aircraft, bukan. Dulu namanya flying machine. Tahu artinya flying machine? Mesin yang bisa terbang. Karena 100 tahun yang lalu ada mesin yang tidak bisa terbang, tapi jalan di darat. Namanya apa? Mobil. Jadi dia bayangkan bagaimana menciptakan mesin yang bisa terbang. Ini contoh bagaimana Barat menggunakannya dengan sangat baik. Dan masih banyak penciptaan, kita lihat Alpha Edison lah, semua karena terinspirasi bahwa by changing the attitude in mind. Dengan mengubah di pikiran dia ubah semuanya. Nah, hari ini saya nggak bahas dari sisi sana, saya mau mengatakan bahwa kita yang di sini beragama Buddha sudah sangat beruntung loh. Benar loh. Dunia Barat begitu maju aja baru menemukan 350 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu lah. Kita sendiri sudah, saya yakin beberapa dari Anda juga lahir saja sudah agama Buddha. Karena ikut orang tua.
Nah sekarang bagaimana kita merealisasi ini? Nah, bagaimana kita bisa mengubah pikiran kita? Dari barat udah very obvious. Sangat nyata di barat. Sedangkan di kita sendiri mungkin lebih ke arah spiritualnya ya. Nah saya coba hari ini di sisa waktu sekitar 15 menitan saya coba bawakan tentang bagaimana Anda bisa melewati pikiran ini, mengubah nasib sesederhana ini. Sambil saya cerita sedikit tentang pikiran Anda. Supaya nanti ketika Anda baca parita, ya, Anda di pelimpahan jasa, biar nilainya besar. Ya, dari barat dulu ya, kita lihat tentang otak manusia ini. Jadi supaya next Anda baca parita, oh iya, ini loh ilmiahnya, ini loh logikanya. Ya, kalau Anda mengerti logikanya, Anda akan mudah berubahnya. Saya kasih contoh. Ini cuma simulasi aja, tapi pasti bukan Anda. Tadi saya contohkan Anda lah, misal salah satu dari sini, atau misalnya Anda misalnya, ya, pernah membenci seseorang, menganggap dia akhirnya membuat kita celaka. Lalu kemudian, 20 tahun kemudian ada teman kita yang bilang, kamu jangan begitu sama dia loh. Hari itu sebenarnya dia tuh menolong kamu, cuma nggak sempat ngomong, kamu udah negatif duluan. Makanya kamu simpan kebencian ini 20 tahun. Sebenarnya dia di pihak kamu. Nah, kalau dengar penjelasan begini, Anda akan membenci dia lagi enggak? Akan membenci enggak? Setelah tahu bahwa dia itu hari itu nolong kita, cuman kita udah keburu negatif, kita nggak mendengarkan penjelasan dia. Anda akan membenci dia lagi enggak? Enggak, karena udah tahu kebenarannya kan? Otak manusia bekerjanya seperti itu. Sekali dia kebuka, tak, dia langsung mengerase semuanya, dia akan cari pola baru. Jadi kalau Anda belajar Dharma, Anda mengerti esensinya, gak usah dipakai, gak usah dihafal, dia masuk karena otaknya langsung mengerti. Itu cara kerja otak yang luar biasa. Kenapa saya begitu benci sama dia? Kali ini gak benci lagi. Karena gue udah tahu gue tuh salah. Malah gue mau say sorry sama dia. Sorry loh, saya udah negatif sama kamu. When your mind, otak Anda tahu sebuah solusi, tahu sebuah logika, dia langsung akan jadikan kekokohan ini. Yang lain dibuang sama dia. Nah ini saya akan jelasin tentang otak Anda supaya nanti ketika Anda baca parita, Anda datang, Anda buat kebaikan, ya. Karena otak udah ngerti, itu nilainya besar sekali. Itu yang dia bilang adanya kesadaran. Sudah mindful Anda namanya. Kalau kita bilang di dunia barat, udah pintar Anda. Kita belajar Dharma, Anda udah mindful, sudah sadar, lu bisa connect, sudah bisa memimpin otak Anda. Yang susah kan kita bilang, susah, gue lagi kesal. Kita terlarut oleh kesedihan. Kata lain berarti kita tidak bisa apa? Mengendalikan pikiran kita, betul enggak? Sampai akhirnya orang cari apa? Supaya bisa mengendalikan pikirannya dia. Obat. Karena dia sudah bohot ya. Daripada gue stres, enggak tidur, mending gue makan obat. Sudah tidak mampu dikendalikan lagi dia. Dia mungkin harus makan obat. Kalau enggak bisa apa dia? Bisa gila dia. Karena sudah tidak mampu lagi dia. So that's how your mind works. Nah, ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana otak ini. Satu, ketika otak mengerti, dia akan hilangkan semuanya. Dia ambil yang satu itu. Jadi dengan Anda melakukan kebaikan, Anda berbuat, Anda belajar, otak ngerti, langsung sisanya dibuang sama dia. Anda dapat sesuatu yang baru. Itulah kita namakan pencerahan. As simple as that. Ya. Nah sekarang otak kita bekerjanya seperti apa? Nah saya jelasin ya. Ini dari scientificnya supaya Anda paham. Oh iya ya, besok-besok saya udah paham deh, gitu ya. Oke. Otak manusia itu, kita ini, ya. Saya contohkan yang umum dulu ya. Kalau kita bicara tentang energi, maka kita bicara tentang frekuensi. Kalau kita bicara tentang frekuensi, maka kita bicara tentang vibrasi. Oke?
Dan kalau kita bicara tentang vibrasi, maka kita bicara tentang atraksi, narik. Ulang ya. Kalau kita bicara tentang energi, maka kita akan bicara tentang apa? Frekuensi. Dan kalau saya bicara tentang frekuensi, maka saya bicara tentang apa? Vibrasi. Dan kalau saya bicara tentang vibrasi, maka saya bicara tentang apa? Atraksi. Saya ulang sekali lagi ya, biar paham ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau bicara tentang energi, maka saya bicara tentang apa? Frekuensi. Kalau saya bicara frekuensi, maka saya bicara tentang apa? Vibrasi. Kalau saya bicara vibrasi, maka saya bicara tentang apa? Atraksi. Jadi 4 poin ya. Energi, frekuensi, vibrasi, atraksi. Hafal aja ya. Oke, berarti ujungnya apa di sini? Pertamanya apa? It's an energy. Right? It's an energy. Ya? Energy. Kalau bahasa Mandarin kan chi. Oke, kalau bahasa Jepang ki. Kan ada reiki. Ki itu berarti energi. Chi, energi. Ya, ada orang belajar buat latih energi kan tai chi. Buat melatih apa? Melatih chi. Tai chi itu artinya energi yang sangat besar gitu loh. Orang belajar tai chi berarti artinya energi yang sangat besar. Nah, bicara energi berarti bicara apa? Frekuensi. Frekuensi bicaranya vibrasi. Kalau vibrasi bicaranya ya. Jadi, kalau Anda pernah baca buku Law of Attraction atau buku The Secret, di sana dikatakan bahwa yang sama akan menarik yang sama, yaitu hukum tarik menarik. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda senang, laki-laki ya, yang senang nonton sepak bola, sukanya berkawan sama yang senang sepak bola atau yang bola basket? Pasti sepak bola. Kenapa? Karena sama menarik kesamaan. Itu namanya law of attraction. Pertanyaannya, nariknya pakai apa? Vibrasi. Nah, nangkep sini nggak? Kok bisa sama dengan dia? Nariknya pakai apa? Mediumnya apa? Perantaranya apa? Jawaban yang satu, ada getaran yang narik. Pertanyaan lagi, getaran tadi dihidupkan dari mana? Sumbernya dari mana? Dikeluarinya dari mana? Mesinnya itu di mana? Vibrasi. Jawaban satu, di manusia, di otak Anda. Badan Anda semua ada vibrasinya karena sel Anda berkomunikasi antar sel lain pakai vibrasi. Contoh, kenapa Anda makan sesuatu yang kurang sehat atau makan yang kurang bersih, terus perutnya nggak enak, mau ke belakang? Kenapa? Pertanyaannya, kok otak bisa tahu? Ya karena otak tahu segalanya. Iya betul ya. Kenapa dia bisa tahu? Pertanyaannya. How? Otak sel ini memberikan sinyal. Sinyal tadi berbentuk vibrasi. Dia kasih tahu vibrasinya nggak enak. Otak nangkep. Ini nggak enak, mesti saya keluarkan dari sistem ini supaya manusia ini, badan manusia tidak punah. Kalau kita belajar Dharma, kita tahu agama Buddha, kita kan hanya numpang di badan ini saja kan ya, saat kehidupan ini kan ada berapa kehidupan? 30 berapa? 31 kehidupan tuh, ya kan? Kan kalian numpangnya di badan manusia ini. Nah jadi kalau kata lainnya, kalian numpang di badan manusia, badan ini juga punya kemampuan berevolusi supaya tidak punah. Kira-kira seperti itu loh. Ada orang yang lahir dari binatang, dia kan badannya binatang kan, alam bawah. Tapi kemudian dia lahir di kondisi alam dewa, beda lagi sama kita.
Nah, ini kira-kira kalau mau dilebarkan ke Dharma. Tapi kalau balik ke saintifik lagi, supaya nggak terlalu panjang ya. Jadi otak Anda ini memberi perintah kepada sel semua ini berkomunikasi. Sel ibaratnya jumlahnya triliunan. Komunikasinya pakai apa coba? Dia ngomongin, oh itu kota tuh, mesti buang. Enggak, dia pakai sinyal. Ini enggak enak, maka perutnya jadi enggak enak. The mind respond, enggak enak, buang. Coba paling gampang lagi. Anak rusa, kalau ketemu singa, kenapa dia takut? Karena ibunya beritahu dia, gitu ya. Kalau benar kok lu bisa tahu ya? Apa mamanya ngomong dulu, gua ajar anak gua tuh itu singa tuh namanya tuh. Kenapa dia ketemu gajah yang 10 kali lebih besar pada dia nggak takut? Kenapa ketemu harimau dia takut? Kenapa dia ketemu jerapah yang tingginya 10 kali lipat dia nggak takut? Tapi kenapa dia ketemu singa yang cuma 2 kali besar pada dia takut? Anda mau nebak? Kalau benar jawaban Anda luar biasa. Kalau salah jawaban Anda, ya biasa aja. Hah? Karena dia tahu dia memakannya. Pertanyaannya, tahu dari mana dia? Dikasih tahu maunya juga. Oh ini gini, itu hati-hati loh itu. Yang begini modelnya loreng-loreng, hati-hati loh itu. Ini polos punya nggak apa-apa itu. Debung gede, hitam nggak masalah itu. Gajah segede gitu, oh itu biasa itu. Kawan itu. Wah, kasih tepuk tangan bapak-bapak ini dulu biar semangat lagi. Nah. Ini tahu dari mana? Hah? Apa? Jenis makanannya. Oh oke. Dia kasih menu dulu. Oh ini bukan. Kita si caci lain punya lain. Nah, itu vegetarian lain. Nah. Kita nggak makan gituan. Itu kan? Ya, vibrasinya. Tahu dari mana vibrasinya? Nah, karena dari macan mengirimkan vibrasi yang apa? Mau memakan dia. Dia rasanya nggak enak dia. Caw dia. Itu contohnya, itu jawabannya. Karena si macan tadi memberikan apa? Mengeluarkan vibrasi untuk kalau bukan memakan dia, pakai bahasa Indonesia yang lain, mengintimidasi dia. Takut dia. Dia rasa energinya nggak enak. Pergi dia. Itu binatang loh. Sama dengan kita. Berarti kalau pikiran kita negatif, teman kita gimana rasanya? Nggak enak. Mau nggak kawan sama kita dia? Nggak mau dia. Dia dekat saja nggak tahu ya. Nggak enak gue gitu loh. Dia mungkin nggak ngomong, tapi alam bawah sadarnya menghindar karena tidak punya frekuensi yang sama. Nah, nangkap kerja otak Anda sekarang? Dia mengeluarkan, Anda duduk begini aja bervibrasi. Anda pikir Anda vibrasi semua itu. Pertanyaannya, pernah nggak Anda kangen sama anak Anda? Hah? Aduh, pertanyaan gampang sekali, masa jawabannya nggak pernah? Pasti pernah lah. Nah, betul. Pertanyaan saya cuma satu, kok bisa you kangen sama anak kamu? Pasti jawab saya, kan anak gue. Iya, cobalah lebih tinggi lah jawabannya dah. Nah. Kenapa? Vibrasinya. Contohnya apa? Pernah nggak Anda mikirin pasangan Anda? Yang duduknya ada pasangan sini pasti harus pernah lah. Masa gue nggak pernah? Gue melanggar sila kali gue kata dia. Nah, pernah lah. Kok bisa pertanyaannya? Kenapa bisa? Vibrasi diciptakan di mana? Pikiran Anda mengirimkan sinyal, nangkap yang sama, menarik yang sama. Kan ada energi, ada frekuensi, ada apa lagi? Vibrasi, atraksi. Dia menarik, jadi mediumnya adalah apa? Perantaranya adalah apa?
Vibrasi. Nah, Anda sudah berada di frekuensi yang bagus, tinggal vibrasinya dipancarkan, energinya besar, narik dia gitu loh. Seperti Anda meditasi, vibrasi bukan? Anda baca parita, vibrasi bukan? It's vibration. Jadi kalau Anda benar baca, tadi saya dengar juga Liam King ya, tadi pagi ya kata Pak Hasan ya, wah hari ini baik sekali harinya, wah Liam Kingnya lebih mata, it's vibration. Besar energinya itu. Kalau orang bisa lihat aura, bisa tahu aura hari ini besar sekali ya. Siapa juga punya auranya. Tapi bukan aura kasih, itu beda lagi kalau itu lainnya. Nah, punya aura juga. Jadi lihat lagi, oh iya benar gitu loh. Paham sampai sini? Jadi kalau Anda punya pikiran yang nggak baik, yang main pertama kali apa? Kalau seseorang tidak punya pikiran, kalau seseorang punya pikiran yang kurang baik, apa yang bereaksi pertama kali? Vibrasinya jalan duluan. Jadi Anda lihat orang yang melakukan 5 sila, yang sayang, yang punya jiwa bodhisatwa, punya rohnya bodhisatwa, orangnya baik sekali. Anda ketemu dia saja rasanya apa? Kenapa? Terpancarkan karunanya dia, metanya, deket saja seneng. Gila loh ini. Gue damai, nggak usah dia ngomong, dengernya gue ketemu aja udah rasakan vibrasinya. Nah, ini menjelaskan bagaimana dulu Sang Buddha ketemu orang langsung tercerahkan, saking besarnya. Sang Buddha ceramah langsung pencerahan beberapa, ceramah pencerahan. Bisa bayangkan kan? Saking besarnya bodhisatwanya dia, saking besarnya, ketemu saja strum tercerahkan. That is vibration. Jadi kalau Anda lakukan datang sini, datang dengan niat yang baik, cetana, ya, kayak saya nggak tahu mungkin berarti bahasa apa enggak ya, kayak Anda berdana saja, dimulai dari apa? Cetananya. Berdana kalau nggak niat berapa? Dana kan nggak soal uang saja kan? Tapi kalau berdana niatnya udah cetananya sudah sangat niatnya besar sekali, sedikit saja, vibrasinya jangan tanya lagi. Apalagi aneh tiap hari berbuat kebajikan, energi besar sekali. Kalau buat baik aja rezeki belum datang, kayak pepatah Tiongkok lah. Kalau Anda banyak buat kebaikan, memang rezeki belum datang, tapi mara bahaya sudah minggir duluan, kan happy kita. Bagi orang tua yang punya anak, apa sih doa tiap hari ke anaknya? Pengan ya, aman-aman ya, kamu jangan terjadi sesuatu. Betul nggak? Cuy. Nah, you see, kalau Anda mengerti pikiran ini, vibrasinya, Anda membaca paritanya, vibrasinya Anda bisa satukan, niat yang baik, apalagi Anda silanya bagus sekali. Vibrasinya, duduk aja, yang sebelah Anda merasakan, wah ini orang baik sekali ya. Nangkep? Paham? Terlalu rumit? Enggak ya, simpel-simpel aja kan ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian, jadi kalau sekarang datang ke EKN Serpong, selalu apa? Harus apa? Bawa pikiran yang apa? Pikiran yang apa? Baik, pikiran meta Anda, karunanya, ini dikembangkan, biar vibrasinya apa? Orang yang karunanya tinggi, karuna apa sih artinya? Apa beda meta sama karuna? Apa beda meta sama karuna? Hah? Meta. Meta kan kita belajar ya. Meta apa sih meta kalau kita di sini namanya? Cinta kasih ya. Kalau karuna apa? Welas asih. Bedanya di mana? Karuna lebih rendah. Oke, kalau meta? Oke. Meta itu kan cinta kasih ya. Cinta kasih nggak usah jelasin, tahu lah ya. Oke, yang mungkin jarang adalah yang welas asih, karuna. Bahasa Indonesia namanya compassion. Kalau sebut compassion berarti artinya karuna.
Compassion namanya. Compassion bacanya ya. Karuna itu artinya welas asih, yaitu bahasa Indonesianya adalah bisa merasakan penderitaan orang lain. Nah, itu namanya karuna. Kenapa sebagian masyarakat Tionghoa memuja Kuan Yin Fosat? Ya, kan karuna maha, saya lupa namanya karuna. Maha karuna dari kan, tapi itu, ya tahu? Karuna, karena Kuan Yin dia bisa mendengar. Kuan itu lihat, Yin itu dia bisa mendengar, melihat penderitaan Anda. Maka sebut karuna, welas asih. Beda sekarang ya. Satu cinta kasih, dia memberi. Ini dia bisa merasakan. Waduh, kalau gini menderita dia loh. Nah ini. Udah saya bedain? Ya. So, jadi kalau Anda lihat hari ini kalau ini ciptakan, oke lah, kita mau jadi budak kan stepnya besar-besar. Masih jauh. Bukan tidak bisa. Bisa. Kita mulai dari Anda saja. Dengan Anda punya meta yang besar, bisa punya peduli sama orang lain. Anda baca Liam King aja, Anja Parita, itu besar. Vibrasinya besar. Tadi kan Anda baca nggak? Saya tadi nggak ikut sekilas. Yang mengundang dewa datang. Ada nggak tadi? Ada beberapa yang bisa, dan itu dia mengundang dewa untuk datang ikut. Nah, kan hal ini yang hadir di sini, saya yakin Anda pasti tahu lah. Bukan yang kelihatan saja kan ya? Setuju nggak? Yang nggak kelihatan juga datang kan ya? Apa yang nanti Anda akan kasih pelimpahan jasa kan? Kalau dia tiap minggu datang, pasti dia tiap minggu datang nggak dia? Datang. Disitulah memberikannya lebih. Itu bagian nggak kelihatan. Tapi nggak usah jauh-jauh lah. Lakukanlah buat yang nggak kelihatan saja. Ya, wah udah selesai lah ya. Udah harus ngomong sampai mana? Sampai jumpa lagi. Paling kita ngomong gitu. Ya udahlah, saya pikir waktunya cukup lah ya teman-teman ya. Kesimpulannya adalah Anda tahu bagaimana kita bisa mengandalkan pikiran kita ya. Pikiran adalah pembentuk, pelopor, pemimpin. Bagaimana kita bisa aware, mengendalikan ini ya. Kemudian juga Anda udah tahu pikiran bekerja seperti apa. It's all vibration. Kalau Anda berpikir yang baik, berarti apa? Vibrasinya akan baik ya. Kita tahu ya, karma itu jangankan perbuatan, berpikir saja sudah ada karmanya gitu. Jadi kalau Anda bermula dari berpikir yang baik, karmanya pasti menujunya lebih baik. Tapi bisa nggak? Atau ini kalau saya kadang-kadang bisa balik ke apa? Tiba-tiba ini bisa ini. Ya sangat bisa lah. Kan masih ada kotoran batin, ada kilesa. Justru di sinilah kita berlatih. Ya. Jadi kalau hari ini datang di sini, benar-benar tiap minggu datang, tidak hanya sampai di sini saja. Tapi kalau lihat ada wihara Ekana Serpong minta dibantu apa, Anda perlu bantu apa? Rasa saya perlu bisa bantu. Ini sebuah kegiatan sebuah perbuatan yang sangat baik. Ya. Dalam dana pun ada 3. Dana yang besar, yang besar, tengah, yang tingkat pertama, 2 dan 3. Ya. Dana yang besar, dana yang ini adalah Anda buat baik untuk diri Anda sendiri. Bagus. Good. Yang naik kedua lagi, dana yang tengah. Buat kebaikan buat keluarga, sana keluarga Anda. Very good. Untuk orang lain. Very good. Tapi dana yang satu lebih tinggi lagi, yang superior, tinggi sekali. Untuk wihara punya. Tidak hanya keluarga Anda, tapi berapa orang di sini? Saya dengar ada 800 orang ya, sampai atas bawah di sini ya. 800 orang. Itu yang menurut saya besar. Ya, jadi kalau ada kesempatan bantu wihara, let's say Ekana Serpong, jangan sia-siakan. Benar. Belum tentu Anda punya hoki seperti itu. Oh, gue bantu, mau gue jadi keluar uang. Masa gue hoki? Oh, nanti lihat. Hoki. Saya saja bantu wihara. Saya mau jadi ketua wihara di Bakti Pramuka. Jauh lah. Saya rumah di Green Mansion. Wihara yang saya jadi pengurus, jauh. Itu di Cibubur. Tiap minggu saya ke sana loh.
40 kiloan. Sudah 10 tahun loh. Tapi saya senang. Ini kesempatan gue buat baik, kapan lagi? Saya tahu ini pasti ada akhirnya. Mumpung belum akhir, saya maksimalkan. Sampai satu saat selesai, ya selesai. Kalau Fandi pernah kemarin ya, datang ya, terima kasih ya kemarin ke Wihara Bakti Pramuka. Very good, sharingnya sangat luar biasa. Bagus sekali. Ya, jadi contoh. Jadi Anda punya kesempatan bantu di sini, oh jangan sia-siakan. Ya, melatih meta Anda, melatih apa? Karuna Anda. Kita peduli enggak? Jadi kalau nanti baca parita kalau tinggi sekali, fisik boleh seperti ini, tapi vibrasi chi-nya itu, ini orang luar biasa. Ya, ini sentuh jadi aja. Udah kayak sentuhan Raja Midas, pegang jadi emas. Kan dahsyat itu. Ya, oke. Sampai di sini ya, teman-teman ya. Jadi sedikit informasi. Jadi bisa nggak tahu ubah nasib? Sangat bisa. Di agama Buddha kita udah tahu lah. Kita mewarisi karma kita. You know it, right? Saya nggak ulang lagi. So what to do? Yang paling penting adalah Anda hidup harus yang awareness, presence. Sekarang ini, ya kita tahu lah kita seperti ada karma masa lalu. Tapi ingat, yang kita perlu fokus adalah yang sekarang. Ya, ada karma lalu yang bisa berubah, bisa juga tidak. Bisa berbuah, bisa juga tidak berbuah. Tergantung apa? Tergantung apa yang Anda lakukan di keadaan sekarang ini. Kan kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah masa depan. Caranya apa? Bisa mengubah masa depan dengan mengubah masa sekarang, ya. So memang saya nggak bisa ubah yang lalu, tapi yang depan saya bisa ubah. Saya change dari hari ini, dan berubah ke depan lagi, ya. Teman-teman, terakhir kita akan sekarang era sosmed ya. Jadi kalau saya sekarang mulai ngasih motivasi kecil lewat TikTok. Nah, siapa tahu Anda ya kalau kayak ini bukan zaman gue TikTok lagi, saya bilang janganlah, maksud jangan apa? Jangan merasa tua lah, ya. Jangan merasa tua lah gitu ya. Jadi follow aja TikToknya ya, buat hal-hal yang sedikit yang kecil-kecil buat termotivasi. Ya udah, akhir kata, Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Thank you. Terima kasih atas sharing Dharma dari Upasaka Pandita Tommy Syawira. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya dana paramita. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma, seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana yang telah disediakan.
dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma dan Sangha. Selanjutnya kesenian. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian. Kepada tim kesenian kami persilakan. Selamat pagi teman-teman sedama, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya UPK, salah satu perwakilan dari tim kesenian Wihara Ikaina Serpong. Hari ini akan menemani teman-teman sedama untuk menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Om Mani Padme Hum. Mungkin dari teman-teman sedama udah familiar sama lagunya, jadi boleh kita nyanyiin bareng-bareng. Saya
Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan dibawakan oleh pemimpin kebaktian. Pengumuman hari ini tanggal 19 Februari 2023. Yang pertama, dibuka kelas yoga malam setiap hari Senin dan Kamis pukul 19.00. Untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi Niko, nomor telepon tercantum di layar. Yang kedua, Puja Bakti Liangkeng setiap minggu pagi pukul 8.30 sampai 9.30. Ketiga, Puja Bakti Liangkeng malam Ceid pada tanggal 19 Februari minggu hari ini pukul 19.00 dengan pendarasan sutra Kumenping di Bakti Sala Utama Wihara Ekayana Serpong. Ekayana Peduli Wihara Ekayana Serpong mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama untuk mengikuti kegiatan donor darah yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 26 Februari 2023 pukul 9 pagi sampai 12 siang bertempat di Wihara Ekayana Serpong. Yang terakhir, Ekayana Peduli membuka kesempatan bagi volunteer yang ingin membantu membereskan pakaian donasi. Kegiatannya berlangsung di hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 pukul 10.30 pagi sampai siang jam 13.30. Selanjutnya hari Kamis tanggal 23 Februari pukul 10.30 sampai 13.30 dan hari Minggu tanggal 26 Februari pukul 12.30 sampai jam 15.00. Kegiatannya bertempat di ruang makan Wihara Ekayana Serpong. Demikian pengumuman hari ini. Namo Buddhaya. Selanjutnya Eta Wata. Sebanyak jasa. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebaktian, kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta Wata Seanghehi Sambata Punya Sampada Sabe Dewa Lumodantu Sabah Sampati Siddhya Eta Wata Seanghehi Sambata Punya Sampada Sabe Buta Anumodantu Sabah Sampati Siddhya Eta Wata Seanghehi Sambata Punya Sampada Sabe Satta Anumodantu Sabah Sampati Siddhya Akasata Sebumata Dewa Naga Mahidika Punyantam Anumoditwa Sira Rakantu Loka Santi Akasata Sebumata Dewa Naga Mahidika Punyantam Anumoditwa Sira Rakantu Indonesia Hidamo Nantinam Hotu Sukita Hontu Natayo Hidamo
punyatayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca pito bawatu loko ca raja bawatu daniko akasata sebumata dewa naga mahidika punyantam anumoditwa cirang rakantu wihara ekayana serpong akasata sebumata dewa naga mahidika punyantam anumoditwa cirang rakantu sasana akasata sebumata dewa naga mahidika punyantam anumoditwa cirang rakantu desana akasata sebumata dewa naga mahidika punyantam anumoditwa cirang rakantu no guru akasata sebumata dewa naga mahidika punyantam anumoditwa cirang rakantu mamparanti sadu sadu sadu. Umat berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma dan Sangga aku bersujud. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawanta abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagavata dhammo dhamman namasami. Namo Dhamma. Supatipanyo bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Namo Sangha. Sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.